Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Al-Ankabut ayat 45 sampai 50. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha kasih sayang terhadap semua makhluk ketika di dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap orang mukmin ketika besok di akhirat. Ini suratnya Ankabut. Ankabut itu artinya laba-laba. Ayat 41 kemarin, masalul ladzina takhadzu min dunillahi auliya akamatsalil ankabut. Kama salil angkabutir ittakhadzat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Jadi ayat 41 ini merupakan perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, menyembah selain Allah, itu podo karo laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Itu gambarannya orang kafir itu seperti itu. Maka ayatnya ini, apa suratnya ini disebut surah Ankabut, artinya laba-laba. Ujlu ma ukhya. Ujlu, bacakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ukhya, apa-apa yang diwahyukan ilaika kepadamu. Rupanya apa? Yang diwahyukan kepada Rasul? Al-Qur'an. Minal kitabi, dari Al-Qur'an. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Maka sifatnya aqim, dirikan. Orang kok laksanakan sholat. Sangka pentingnya dirikan. Rasul sendiri ngendikan, bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama, tiang seperti ini. Faman aqomah, sing sapa wonge negake salat, ya, faqat aqomatin, maka sungguh orang itu menegakkan agama. Waman tarokaha, sing sapa wonge ninggalke salat, ora salat, faqat tarokatin, maka orang tersebut padha karo ngebrokake agama, merobohkan agama. Nih. Sehingga orang yang meninggalkan sholat subuh itu besok hukumannya itu adalah sangat berat, 60.000 tahun. Padahal satu hari akhirat itu kan hukuman kan besok, itu podo karo 1000 tahun dibandingkan dunia. Maka berkali-kali saya matur, orang yang meninggalkan sholat atau tidak sholat, kalau di dalam Al-Quran dikatakan nek uripe Nabi, ya, ini 1000 tahun. Nek di Rasul ngendikan, padahal umatnya Rasul itu antara rata-rata 60 sampai 70. Kalau itu terjadi antara kita umurnya seperti itu, dibandingkan kehidupan akhirat, itu podo karo hanya 1 jam lebih beberapa detik.
Maka tidak salah kalau orang mengatakan hidup di dunia ini sedilo dibandingkan akhirat. Lah, hanya meninggalkan sholat subuh saja 60.000 tahun, bayangkan di akhirat, di neraka itu. Maka sholat itu adalah aqamaddin. Karena apa fungsi sholat? Inna sholata, sak temene sholat itu tanha, dapat mencegah, ya, dapat mencegah anisil fakhsya, dari perbuatan keji, dari perbuatan jelek. Contohnya apa? Perbuatan jelek itu zina, itu jelek, perbuatan jelek. Insya Allah orang itu kalau sholatnya baik itu dijaga oleh Allah, tidak akan melaksanakan seperti itu. Ini pentingnya sholat. Wal mungkar, dan perbuatan mungkar. Apa antara lain? Contohnya mungkar itu membunuh orang. Ini dijaga oleh Allah. Waladzikrullah, dan mengingat kepada Allah. Sholat itu sarana dialog kepada Allah, mengingat kepada Allah. Sehingga kalau kita baca Fatihah itu enggaknya jangan terlalu cepat. Dijawab oleh Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidallah. Jadi Allah memuji aku. Ini dijawab. Nah, caranya hamidi abdi. Al-akbaru, yang lebih agung daripada bentuk ketaatan lainnya itu sholat. Taat yang paling agung, yang paling besar, yang paling ini adalah sholat. Wallahu, dan Allah iku ya'lamu, mengetahui ma tasnauna, apa-apa yang kalian perbuat. Wala tujadilu, dan janganlah kalian mendebat, madoni, debat ahlal kitabi, ahli kitab. Sapa ahli kitab itu? Yahudi dan Nasrani. Tapi ada kecualinya, illa billati hiyasan, kecuali dengan cara berdebat yang lebih baik. Jadi kita Islam menganjurkan untuk bijaksana. Illal ladzina dzalamu, kecuali orang-orang yang mereka zalim, memerangi, menolak. Ini kecuali pancen orang-orang yang zalim enggak apa-apa didebat atau dengan yang kurang baik. Karena dia sudah kecorosane zalim itu ya nasar. Minhum, di antara mereka. Waqulu, dan katakanlah kepada mereka, amanna, kami beriman, billadzi unzila, dengan yang diturunkan ilaina, kepada kami, wa unzila, dan yang diturunkan ilaikum, kepada kalian. Jadi Nabi Muhammad termasuk umatnya itu juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Yahudi berupa kitab Taurat, dan apa yang diturunkan kepada Nasrani kitab Injil. Kita beriman. Ini yang diturunkan. Wa ilahuna, dan Tuhan kami, wa ilahukum, dan Tuhan kalian, iku wahidun, hanya satu, yang tertera di dalam kitab Taurat, tertera di dalam kitab Injil, tertera di dalam kitab Al-Quran, podo. Nah, sekarang ini sudah yang diturunkan terakhir Al-Quran itu menyempurnakan segala yang telah diturunkan Allah. Ya sudah, pakai aturan yang ada sekarang. Nek saiki sing nggunakake aturan yang dulu ya enggak laku.
Saiki ini zamane Bapak Presiden Jokowi, sing digunakan aturan zaman Pak Harto ya ora berjalan, ora berlaku. Kecuali yang masih dilestarikan. Islam pun yang ajaran dulu dilestarikan juga banyak, tidak bertentangan. Ya, ini yang ada di dalam kitab Taurat, Tuhannya satu, tetap dilestarikan. Nah, ajaran-ajarannya yang ada di Injil tetap dilestarikan. Kecuali kalau memang yang sudah dinaseh mansuh. Wa nahnu dan kami lahu kepadanya muslimuna, orang-orang yang berserah diri. Wa kadzalika dan demikianlah anzalna kami telah turunkan ilaika kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab al-Qur'an. Falladzina maka orang-orang atainakum yang kami berikan kepada mereka alkitab kitab rupane sing wis apa Taurat yu'minuna mereka beriman. Itu yang terkenal saat itu adalah sahabat Abdullah bin Salam dan saudara-saudaranya bihi dengannya dengan kitab yang terturunkan kitab Taurat. Wa minha ulai dan di antara mereka itu maksudnya orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah karena turunnya Al-Qur'an di Mekah. Man ono wong yu'minu sing beriman bi dengannya. Wa ma yajkadu dan tidaklah mereka mengingkari, mendebat bi ayatina terhadap ayat-ayat kami illal kafiruna kecuali orang-orang yang kafir, kecuali orang-orang yang ingkar. Jadi orang-orang Yahudi, orang yang Nasrani itu pun tidak akan mendebat kepada Al-Qur'an kecuali dia ingkar, kafir karo Al-Qur'an dia mendebat. Wa ma kunta dan tidaklah kamu tajlu telah kamu bacakan min qablihi dari sebelumnya, maksudnya sebelum Al-Qur'an ya. Min kitabin dari kitab apapun, mbah kuwi Injil, mbah kuwi Taurat, mbah kuwi Zabur. Wala takhutuhu dan tidaklah kamu menulisnya biyaminika dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun jika demikian lartaba tentu ragu-ragu sopo al-mubtiluna pelaku kebatilan. Balhua bahkan ia Al-Qur'an itu ayatun adalah ayat-ayat bayinatun yang jelas yang nyata-nyata fi suduril ladina utul ilma fi suduri di dalam dada atau hati itu macam orang hati-hati orang kok ngati-hati enggak, hati di dalam hati. Maka dada itu maksudnya sama dengan artinya hati. Lapang dada berarti longgar, hati ini longgar. Alladzina utul ilma orang-orang yang mereka di ahli kitab, ahli utul ilma, ahli kitab diberi ilmu. Wa ma yajkadu dan tidaklah mengingkari, tidaklah mendebat, tidaklah menolak bi ayatina dengan ayat-ayat kami Al-Qur'an. Jadi wong-wong biyen sing digawe kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ini semuanya di dalam Al-Qur'an tidak menolak ayat-ayat Al-Qur'an. Ora ana sing nolak ayat-ayat Al-Qur'an illal zalimun kecuali orang-orang yang zalim. Nah, tadi sudah zalim itu ya orang-orang yang menganiaya, termasuk orang kafir ngreka Al-Qur'an
Ini zalim. Tadi ilal kafirun, kecuali orang kafir, ilal zalimun, kecuali orang-orang yang zalim yang akan menolak Al-Qur'an. Ini wa qalu, dan mereka orang-orang kafir berkata, laula unzila, mengapa tidak diturunkan alaihi kepadamu Muhammad, kepadanya atau kepadamu hai Muhammad, ayatun, ayat-ayat atau mukjizat mirrabi, dari Tuhan pencipta kamu, penciptanya. Nek kaya ngono Allah dawuh, kul, katakanlah hai, atau katakan Muhammad kepada mereka, innamal ayatu, sesungguhnya ayat-ayat atau mukjizat-mukjizat itu ngindallahi, di sisi Allah. Wa innama ana, dan sesungguhnya aku Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nadhirun, hanya pemberi peringatan, mubinun, yang jelas. Ini berkali-kali para rasul itu tugasnya hanya memberikan basyirun wa nadhirun, kabar gembira dan mengingatkan, tidak bisa memberikan petunjuk. Apalagi kita Rasul pun tidak diberi hak memberikan petunjuk. Ini sudah dalam suatu riwayat berkali-kali juga saya sampaikan, pamannya sendiri itu adalah orang yang memelihara Rasul setelah ditinggal ibunya, terus dipelihara neneknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sedo, ditinggal mati, akhirnya dipelihara pamannya. Pada suatu saat ketika pamannya akan meninggal dunia, Rasul itu berusaha semaksimal mungkin untuk agar pamannya itu bisa beriman. Ditalkin ini diwarai, la ilaha illallah, ucapkan hai paman, nanti pada hari kiamat akan saya jadikan alat untuk membela paman di sisi Allah. Tapi enggak bisa. Kalau dalam satu riwayat, sampai-sampai meneteskan air mata, jubah itu jerbane kanti banyak ketetesan air mata karena ibunya. Akhirnya hanya Allah tirukan paman, Allah tidak bisa. Akhirnya malah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau kehendaki. Akan tetapi petunjuk itu datangnya dari Allah sendiri kepada siapa yang dikehendaki. Nabi Ibrahim pun juga berjanji akan mendoakan kepada ayahnya agar bisa beriman kelak di akhirat agar tidak rugi. Tapi akhirnya setelah jelas-jelas dia musuh anak Allah, ya, tidak beriman, akhirnya Ibrahim pun juga meninggalkan, tidak mendoakan kepada ayahnya lagi. Mau didoakan, akhirnya tidak mendoakan lagi. Begitu pula yang lain. Maka petunjuk itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, ayat 51. Di sana sahabat Yahya bin Ja'dah radhiyallahu an, itu asbabun nuzulnya, menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang muslim yang menemui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil membawa kitab berisi tulisan yang mereka dengan dengar dari kaum Yahudi. Rasul pun bersabda, cukuplah kesesatan kaum itu yang tak menyukai kitab yang diturunkan kepada nabi mereka, dan mengajak orang-orang untuk mengikuti apa yang dibawa oleh selain nabi. Maka orang-orang berarti orang kafir, dia pun terhadap nabinya kitab Taurat, Musa pun tidak beriman.
Nah, maka dia termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Hadis riwayat Ibnu Jabir, Ibnu Abi Hatim dan Durami. Ini ada di dalam kitab Qurtubi halaman 5245. Nah, ayatnya awalam yakfihim, apakah tidak cukup atau mencukupi him bagi mereka, bahwasanya kami Allah anzalna telah menurunkan alaika kepadamu alkitabah Al-Qur'an. Kok isih nggawa kaya ngono wae, padahal kamu sendiri dengan kitab yang diturunkan kepada nabi mereka tidak beriman. Kok saiki sing ngeyel? Itu orang kafir itu seperti itu, Mang. Yutsla alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Jadi Al-Qur'an karena dia hidup juga di masa Rasul, setelah datangnya Al-Qur'an berarti Al-Qur'anlah yang akan berlaku. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, yakni di dalam Al-Qur'an, iku la rahmatan, benar-benar ada rahmat, wa dzikron, dan pelajaran atau peringatan, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Bagi yang kafir ya tentunya tidak mau beriman. Orang zalim tidak beriman, orang munafik ya tidak beriman. Al-Qur'an itu adalah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhumma sina wa alimna minhumma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.